Al-hikayatu al-khamisata asyrota fil i'tiqadi bi anna syaikhahu afdalu min ghairihi. Kisah yang ke-15 tentang pentingnya sebuah keyakinan bahwa seorang guru lebih baik daripada orang lain. Inna ba'dul muridina kana yaknusu madrasata syaikhihi, bahwa sebagian santri ada yang membersihkan sekolah gurunya. Fa asyrafa alaihi sayyiduna al-khadiru min qawatin kanat fil madrasati. Kemudian Sayyid Khadir mengawasi santri tersebut dari sebuah jendela yang ada di madrasah. Fa'arafahu al-muridu falam yaltafit ilaihi walam yukallimhu. Kemudian si santri mengetahui bahwa sedang diawasi oleh Sayyid Khadir, tapi ia tidak menoleh ke arah Sayyid Khadir dan tidak mengajak Sayyid Khadir berbicara. Faqala lahu al-Khadiru alam ta'rifni. Kemudian Sayyid Khadir berkata kepada santri tersebut, apakah kamu belum mengenalku? Faqala bala araftuka anta Abul Abbas al-Khadiru. Kemudian si santri menjawab, ya, saya sudah mengenalmu wahai Abul Abbas al-Khadir, kamu adalah Abul Abbas al-Khadir. Faqala lahu malaka la tas'aluni syai'an. Kemudian Sayyid Khadir bertanya lagi kepada santri tersebut, lalu apa yang membuatmu tidak menanyakan sesuatu kepadaku? Faqala lahu inna syaikhi qad aghnani anka walam yabqa li hajatun ilaika. Kemudian si santri tersebut menjawab, sesungguhnya guruku sudah memberikan kecukupan padaku sehingga saya tidak membutuhkan kamu wahai Sayyid Khadir. Kisah ini diambilkan dari kitab Kalamul Habib Idrus Al-Habsyi. Pesan dari kisah ini jelas ya, bahwa pentingnya sebuah keyakinan tentang lebih baiknya guru kita dibandingkan orang lain. Di dalam kisah ini tidak ada maksud untuk menyepelekan pengetahuan atau wawasan dari orang selain guru kita, tidak. Tapi maksudnya kisah ini hanya sekedar ingin menyampaikan bahwa pentingnya keyakinan seorang santri tentang keutamaan guru kita dibandingkan orang lain gitu. Al-hikayatu as-sadisata asyrota fi i'tiqadi sidqi syaikhihi. Kisah yang ke-16 adalah tentang meyakini kebenaran seorang guru. Kana li ba'dil masyayikhi muridun sodikun. Ada sebagian guru yang memiliki murid atau santri yang jujur. Faroda an yamtahina sidqahu yauman. Kemudian si guru tersebut berencana untuk menguji kejujuran muridnya itu. Faqala lahu marrotan ya fulanu atuhibbuni. Kemudian si guru berkata kepada si santri, wahai fulan, apakah kamu mencintaiku? Qala na'am ya sayyidi. Si santri menjawab, iya wahai guru, aku mencintaimu. Qala lahu man tuhibbu aksaro ana au abaka. Kemudian si guru kembali bertanya, siapa orang yang paling kamu cintai, apakah saya atau ayahmu? Faqala anta ya sayyidi. Kemudian si murid menjawab, kamu wahai guruku. Faqala afaro'aita in amartuka anta tiani biro si abika atuti'oni. Kemudian guru kembali bertanya, menurutmu bagaimana jika aku memerintahkanmu untuk membawa kepala ayahmu kepadaku? Apakah kamu akan mematuhi perintahku? Qala ya sayyidi
fa kaifa la uti'uka. Kemudian si santri menjawab, wahai guruku, bagaimana mungkin saya tidak mematuhi perintahmu? Walakini sa'atu taro, tetapi waktu yang akan memberikan penjelasan, waktu yang akan menentukan. Fadhahaba min hinihi wa kana dzalika ba'da an raqadan nasu. Kemudian si murid langsung bergegas untuk menuju rumahnya setelah manusia tertidur di malam hari, berarti ya. Fatasawwaro jidaro darihim wa ala fawqas sathi. Kemudian ia memanjat dinding rumah masyarakat dan sampai berada di atas loteng, berada di atas atap. Tsumma dakhala ala abihi wa ummihi fi manzilihima. Kemudian santri tersebut masuk ke rumah ayah dan ibunya. Fawajada abahu yakdi hajatahu min ummihi. Kemudian si santri tersebut menemukan ayahnya sedang berhubungan dengan ibunya, hubungan suami istri. Falam yumhilhu hatta yafrigo min hajatihi, walakin barroka alaihi wa huwa fawqa ummihi, faqata'a ra'sahu wa atabihi li syaikhi wa tarahahu baina yadaihi. Dan si santri tidak menunggu lama, dia langsung menubruk ayahnya pada saat posisi ayahnya sedang berada di atas badan dari ibunya. Dan si santri tersebut langsung memotong kepala dari ayahnya, dan kepala itu dibawa menuju gurunya. Faqala lahu waihaka ataitani biro siabika. Kemudian si guru berkata kepada si santri, celakamu, celaka bagimu, kamu datang kepadaku dengan membawa kepala ayahmu. Faqala lahu ya sayyidi na'am ha huwa hadza. Kemudian si santri itu menjawab, wahai guruku, iya benar, ini adalah kepala ayahku. Faqala lahu waihaka innama kuntu mazihan. Kemudian si guru berkata lagi kepada si murid, celaka bagimu, sungguh kemarin perkataanku hanya sekedar candaan. Perkataan tentang apakah kamu akan mematuhi perintahku untuk membawa kepala ayahmu kepadaku, itu adalah candaan dari seorang guru, tidak serius. Faqala lahu al-muridu amma ana fakullu kalamika indi la hazla fihi. Kemudian si santri berkata kepada gurunya, menurutku semua ucapanmu tidak ada yang sifatnya bercanda, semuanya serius, semuanya harus saya lakukan. Kata si murid begitu. Faqala lahu asy-syaikhu radhiyallahu anhu unzur hal huwa ra'su abika. Kemudian guru kembali berkata, lihatlah, apakah ini benar kepala ayahmu? Fanazoro al-muridu faizan huwa laisa biro si abihi. Kemudian si santri atau murid ya melihat pada kepala tersebut, tapi ternyata kepala itu bukanlah kepala ayahnya. Faqala lahu asy-syaikhu ra'su man huwa. Kemudian si guru bertanya kepada si santri, lalu ini kepala siapa? Faqala lahu ra'su fulanin al-ilji. Dijawab oleh si santri, ini adalah kepala si fulan, orang yang sering membangkang. Qala wa kana ahlu madinatihim yattakhiduna al-uluja katsiran bimanzilatil abidi as-sudaniyina. Si santri melanjutkan perkataannya, dan masyarakat setempat menjadikan orang-orang pembangkang seperti hamba-hamba atau budak-budak dari daerah Sudan. Artinya etnis yang termarginalkan gitu, etnis yang minoritas. Qala
wa kana abuhu ghaiban tilkal lailata fakhonathu zaujatuhu fil firashi wa wa'adat iljan kafiron wa makkanathu min nafsiha. Sang rawi melanjutkan, dan ayah santri tersebut pada malam itu sedang tidak ada di rumah. Kemudian istrinya, berarti ibu si santri tersebut, mengkhianati suaminya, dan ia melakukan perjanjian untuk melakukan hubungan terlarang dengan seorang pembangkang kafir, dan ia mempersilahkan dirinya untuk dinikmati oleh si pembangkang kafir itu. Ya, jelas ya. Ini diambilkan dari kitab Rimahu Hizbir Rahim. Nah, ini kisah ini memberikan sebuah pesan bahwa sangat penting meyakini akan kebenaran guru kita gitu. Tapi kalau seandainya kita yang menjadi guru, ya tentunya harus berpikir beberapa kali untuk mengatakan atau menyuruh sesuatu kepada murid kita gitu. Tapi seandainya status kita sebagai santri, sebagai murid, ya memang penting sekali untuk meyakini bahwa perkataan atau perilaku guru kita itu adalah perilaku yang benar.